Betapa pelitnya anak ini. Pasta gigi masih harus pakai tang pencet sampai habis. Sikat gigi yang jatuh ke saluran tetapi juga tidak mau membuangnya. Pergi ke bioskop dengan pacarnya bertekad untuk tidak membeli tiket tetapi hanya melihat layar lebar di luar. Dan pacarnya juga harus membeli popcorn juga. Ketika mereka melakukannya, dia masih menggunakan barang gratis yang kedaluarsa dari lama. Untuk menghindari fokus membeli hadiah, dia bersembunyi di dalam kotak gitar. Pergi ke supermarket untuk membeli barang, dia juga harus hati-hati menghitung setiap sen dengan kasir. Karena kelalaian 0,003 euro, dia segera berdebat di kasir. Untuk menghemat 2 euro di perjalanan bus, dia sudah berjalan pulang, dia bahkan bertemu tetangga yang baik hati yang mengantarnya jauh jalan. Semua orang yang lewat mengangkat jari tengah mereka ke arahnya. Jangan nyalakan lampu saat makan, tapi tunggu sampai lampu jalan menyala. Anda pikir dia melakukannya karena dia miskin? Tidak. Akun pribadinya memiliki 25.000 euro, kalau konversi sampai mata uang in juga sekitar 425 juta rupiah. Jadi kenapa dia begitu pelit? Karena ayahnya adalah seorang penyabot. Setiap hari hanya tahu beli. Jumlah barangnya lebih banyak daripada istri, tanpa memikirkan anak di perutnya. Istri yang marah berteriak, "Saya sangat berharap anak kami tidak seperti Anda. Jika Anda mendengar saya, berjanjilah bahwa Anda tidak akan seperti ayahmu." Janji. Memang cara ini sudah berhasil, tetapi juga menyebabkan aktor utama mencapai usia 40 tahun dan masih sendirian. Namanya Francois. Bukankah ini pemain harpa baru datang? Saya hanya ingin bertanya, jika Anda bisa memberi saya. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi. Reaksi pertama Francois saat dia meminjam uang adalah langsung menggelengkan kepalanya. Mendengar latihan, dia dengan enggan setuju. Akhir dari sebuah lagu. Valeria juga memiliki perasaan terhadap pria tampan ini, jadi dia berinisiatif mengajaknya keluar untuk minum. Itu pasti tidak bisa. Keluar. Apakah kita perlu menghabiskan uang untuk pergi keluar? Meskipun Francois kaya, dia masih merasa tidak cukup. Aku harus menyelamatkan. Kamu sudah menabung. Masih bisa lebih hemat. Untuk menghemat lebih banyak uang, Francois naik ke panggung untuk pertunjukan, dia juga meminjam vest dari orang tua siswa dan memakai sepatu yang tidak pas di kakinya. Sangat sulit untuk duduk. Setelah pertunjukan berakhir, seorang gadis datang ke rumahnya untuk memberitahunya. "Aku putrimu." Francois tidak percaya sama sekali. "Saya tidak percaya. Jangan cari saya untuk menjual barang lagi, saya tidak membutuhkannya." Tidak didugi ketika gadis kecil itu menyebut nama ibunya, Francois tercengang. Ini akhirnya apa? Ternyata pada malam itu bertahun-tahun yang lalu, karena dia terlalu jauh cintai, dia menggunakan barang bekas membuat pacarnya hamil. Tetapi karena Francois ingin menghemat uang untuk hadiah, dia mengusulkan untuk putus sebelum ulang tahunnya. Ini juga menyebabkan Francois tidak tahu keberadaan seorang putri. Baik, apa yang bisa dilakukan putrinya ketika dia datang ke sini? Ketika dia sedang menelepon kepada mantan pacar, telepon dia mengatakan bahwa panggilan gratis hampir habis. Menelepon dengan biaya, tentu saja Francois tidak mau. Dia berlari ke rumah tetangga untuk meminjam teleponnya untuk berbicara dengannya jelas. Anak perempuan yang ingin tinggal selama sebulan masih memuja ayahnya. Baik. Francois kembali dari rumah tetangga dan menemukan semua lampu di rumah menyala. Ini bukan yang dia inginkan. Sampai putrinya mengeluarkan uang, 120. 140. Oke, saya tahu harga pasar. Laura juga nyaman menginap di sini. Bangun pagi-pagi nemu perabotan rumah semua ditempel kertas harga seperti supermarket. Bahkan batas terbaiknya adalah Laura tidak boleh mandi. Kalau mau mandi paling lama cuma 2 menit. Tapi Laura tidak peduli, Francois bahkan bergegas masuk dan menariknya keluar. Tubuh Laura ditutupi dengan busa shower gel, dan Francois bahkan melepas lampu. Tidak hanya sebatas dalam keseharian, bahkan tidak percaya dengan penampilan cewek. Jadi Francois berpikir bahwa dia menyiapkan menikah, dia datang untuk meminta mas kawin. Tetapi dia tidak mengetahuinya, dia berinisiatif untuk merias wajah yang cantik untuk makan malam bersama Francois. Tetapi ketika dia membuka lemari, dia tidak menemukan apapun di dalamnya. Setinggi Francois berinisiatif mengundang Valeria untuk makan malam, yang mengejutkan rekan-rekannya. Seseorang cukup baik untuk mengingatkan Valeria, ingatlah untuk membawa kartu kreditnya. Francois membawa Valeria ke warung mie. Apakah itu di sini? Valeria langsung merasa tidak enak badan sehingga dia bilang dia alergi mie lalu menyeretnya ke restoran seafood. Tapi setelah Francois melihat harga yang tertera di menu, dia tidak bisa menerimanya.
Kalau Valiere pesan makanan, Francios akan menolak. Pada akhirnya, dia hanya memesan segelas air. Kemudian makan saus di atas piring mie Valiere. Sebelum pergi, dia mengeluarkan sebuah nilon. Pada saat ini Valiere berpikir bahwa dia benar-benar melamukan. Saat membayar, dia melihat pelayan yang mendekati seperti sedang berada di medan perang. Kemudian, dia memasukkan tagihan ke mulut Valiere. Untungnya, itu hanya fantasi. Tidak lama kemudian, pesta pensiun temannya tiba. Ketika Francios bertemu muridnya, anak itu tidak hanya membayar uang sekolah yang kurang, tetapi juga memberinya hadiah. Di pesta itu, semua orang bersorak karena Francios tidak membawa hadiah apapun. Dia mengambil sebuah buku untuk diberikannya. Hasilnya di atas buku itu memiliki judul baris. Francios dikritik oleh semua orang, jadi dia hanya berbalik dan pergi. Begitu sampai ke rumah, para tetangga juga datang memaksanya untuk membayar biaya utang bahan-bahan itu. Ketika Francios tidak tega untuk secara sukarela mengambil cek di tangannya, dia menemukan bahwa semua orang memandangnya dengan kekaguman. Anda tidak memberitahu kami bagaimana kami tahu. Tidak bisa membayangkan. Anda sangat rendah hati. Ternyata di dalam hati Laura, ayahnya selalu menjadi image terhebat. Meskipun dia pelit, yang dia lakukan hanyalah ingin membantu anak yatim. Untuk pertama kalinya, Francios tidak tahu bagaimana menghadapi putrinya. Itu juga pertama kalinya, dia rela setuju untuk membiarkan putrinya tinggal di sini lebih lama. Karena kejadian ini, para tetangga mulai berubah pikiran. Tidak hanya tidak terburu-buru untuk meminta biaya materi, tetapi juga mereka tersenyum dan menyapanya. Hari itu, Francios harus pergi untuk pertunjukan di luar selama sehari, dan sebelum pergi, dia memperingatkan berkali-kali, tetapi dia masih tidak yakin. 5 menit sebelum pertunjukan, dia menelepon putrinya lagi. Hal-hal tidak diharapkan sudah terjadi. Bukan hanya barang-barang di rumah saja yang dipindah, bahkan uangnya pun hilang. Hati Francios terbakar, dia ingin segera terbang pulang tetapi kalau dia tidak tampil dan harus membayar tiketnya lagi. Mendengar ini, Francios berlari keluar dengan cepat. Gerakan yang menentukan, tangan yang cepat memerintah. Orang-orang di atas panggung semua kelelahan tetapi hanya ada Laviere setuju untuk membawanya pulang. Membuka pintu, Francios bingung. Tindakan pertama adalah melihat panel listrik. Ini benar-benar tidak hanya menyalakan semua lampu hias di luar rumah. Francios jatuh ke tanah. Membuka mata dan melihat ruangan itu penuh dengan barang-barang, nyata semua orang telah mendengar ceritanya, jadi mereka menyumbangkan barang-barang yang diperlukan. Ceritanya sudah sampai tahap ini, kebenaran sepertinya tidak penting lagi. Tidak peduli apa, ada kebohongan yang dikatakan benar. Jadi Laviere mengundangnya ke kegiatan publik dan kemudian naik untuk memberikan pidato. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengarang cerita saja. Ketika saya berada di Meksiko, di sebuah desa kecil di sana, anak-anak yatim ada di sekitarku. Panggil saya kakek. Tiba-tiba dia tidak bisa berbicara lagi. Dengan tepukan pertama, dia sepertinya kehilangan dirimu sendiri. Saya tidak bisa, maaf saya tidak bisa. Siapa saya, adalah orang berbagi dengan semua orang tentang kecantikan. Saya masih memilih untuk jujur. Karena saya tidak bisa menghadapi diriku sendiri. Dia sudah jujur. Pertama kali dia berinisiatif untuk mengambil cek, pertama kali dia dengan tulus ingin menyumbang. Setelah sedetik, cek seharga 30 euro tiba-tiba robek. Sambil berteriak, Francios langsung menuliskan angka 3.000 euro. Suasana acara amal langsung terdorong ke klimaks. Penyelenggara juga dengan penuh semangat memeluknya. Namun, sedetik kemudian, dia pergi ke toilet untuk merobek cek. Tapi dilihat oleh putrinya. Dalam perjalanan kembali, dia dengan senang hati berbagi dengan putrinya, tetapi Laura tampak bijaksana dan sedikit kedinginan. Meskipun Francios secara bertahap menerima gadis ini sekarang, dia juga mengambil inisiatif untuk membantunya melipat pakaiannya. Ketika dia melihat gambar di lukisan oleh putrinya pada masa kecil, dia juga melihat pesan yang dikirimkan ibunya. Dalam percakapan itu, putrinya mengungkapkan kekecewaannya tentang Francios, tetapi dia melihatnya. Marah dia mulai menemukan Laviere, pada saat itu dia bertemu Carola tapi seharusnya dia harus ada di jauh dari sini. Dia marah dan mulai mengeluh kepada Carole. Saya tidak pernah ingin punya anak sebelumnya, jika Anda bertanya kepada saya saat itu, saya pasti akan membiarkan Anda melakukan aborsi. Carole dengan marah menamparnya dan menyeretnya ke arah jendela. Melihat putrinya berbaring, tubuhnya penuh dengan jarum, Francios tercengang. Ternyata putrinya hanya memiliki satu ginjal. Butuh donor ginjal. Tidak ada cara lain selain harus membiarkan putrinya dan Francios bertemu. Tapi kata-kata ini membuat Francios jatuh.
Menurut kalian saya ini apa? Pelit, kikir, atau tanpa kemanusiaan? Francios meninggalkan rumah sakit dengan kecewa. Tapi dia tidak tahu, kali ini dia pergi, sudah membuat putrinya semakin kecewa. Francios melihat gambar itu terkoyak, sehingga ia berinisiatif mencari putrinya, berharap bisa berdamai, dan juga mengungkapkan perasaannya untuk pertama kalinya. Saya tidak tahu mengapa saya seperti ini, saya sudah seperti itu sejak saya masih kecil. Ayah dengan air mata di matanya mengatakan satu kalimat terakhir. Aku sangat senang menjadi ayahmu. Tapi ayahku sudah lama meninggal. Francios berbalik untuk pergi dengan kecewa tetapi ditahan oleh Laura. Ayah. Kali ini, tidak ada jarak di antara mereka. Berbaring di ranjang rumah sakit saling memandang, berpegangan tangan. Kemudian, Laura bisa pergi ke konser ayahnya sesuai keinginannya. Francios juga benar-benar menjadi sukarelawan untuk membantu anak-anak dengan pakaian dan hadiah baru. Tapi dia masih menghitung detailnya, menghitung setiap sen. Dia lebih suka menjadi sirkus, tapi tidak ingin menghabiskan uang untuk biaya mobil. Seluruh film telah mengambil humor untuk menggambarkan perubahan orang. Orang bisa pelit, bisa kikir, tapi tetap harus punya harga diri saat berdiri di depan tujuan besar. 在大义面前，还是要有品格。